Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang tenang di kaki Gunung Slamet, hidup seorang wanita bernama Aisyah yang dikenal karena kelembutannya dan kesabarannya. Ia dan suaminya, Ibrahim, telah lama berdoa memohon kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak. Bertahun-tahun mereka menanti. Namun Allah belum juga memberikan jawaban atas doa-doa mereka. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Hingga suatu malam, ketika Aisyah memandang langit penuh bintang, ia berbisik, "Ya Allah, jika Engkau mengaruniakan kami seorang anak, jadikanlah ia tanda kebesaran-Mu." Tak disangka, doa itu menjadi awal dari sebuah keajaiban yang akan mengguncang desa mereka. Malam itu begitu hening di desa kecil tempat Ibrahim dan Aisyah tinggal. Angin berhembus lembut, membawa kesejukan di tengah suasana yang damai. Ibrahim duduk di serambi rumah sederhana mereka, memandangi langit penuh bintang. Di dalam hatinya, ia menyimpan harapan yang tak pernah padam. Doa yang setiap malam ia panjatkan kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Bersama Aisyah, istrinya yang sabar dan penuh kasih, Ibrahim telah menanti bertahun-tahun untuk mendapatkan keturunan. Namun, Allah belum juga menjawab doa mereka. Malam itu berbeda. Ibrahim merasa kelelahan yang luar biasa setelah bekerja keras di ladang sepanjang hari. Ia tertidur di serambi rumah dengan kepala bersandar pada tiang kayu. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki berjubah putih. Lelaki itu memiliki wajah yang bercahaya, membuat Ibrahim merasa tenang dan damai hanya dengan melihatnya. Lelaki itu berkata dengan suara lembut, "Wahai Ibrahim, Allah telah mendengar doa-doa kalian. Ketahuilah, anak yang akan dilahirkan oleh istrimu adalah tanda kebesarannya. Ia akan membawa pesan untuk umat manusia. Namun, bersiaplah, karena anugerah ini juga akan menjadi ujian bagi keimananmu. Jangan pernah ragu akan rencana Allah, karena Dia adalah sebaik-baiknya pengatur segala urusan." Ibrahim terbangun dengan tubuh berkeringat. Jantungnya berdegup kencang. Namun ada perasaan damai yang tidak bisa ia jelaskan. Ia segera masuk ke dalam rumah untuk menceritakan mimpi itu kepada Aisyah. Wajah Aisyah tampak terkejut mendengar cerita suaminya. Tetapi perlahan ia tersenyum. Jika ini adalah kabar dari Allah, maka kita harus menerimanya dengan penuh rasa syukur, ujarnya sambil menggenggam tangan Ibrahim. Hari-hari berikutnya, Ibrahim dan Aisyah semakin giat beribadah. Mereka merasa bahwa apa yang mereka alami adalah bagian dari rencana Allah yang luar biasa. Doa-doa mereka menjadi lebih khusyuk, penuh harap dan kepasrahan. Tidak hanya itu, Ibrahim mulai memperhatikan setiap tanda-tanda di sekelilingnya. Ia melihat bagaimana bunga-bunga di halaman rumah mereka bermekaran lebih indah dari biasanya. Burung-burung bernyanyi dengan nada yang lebih merdu, seolah-olah alam turut memberikan isyarat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, kabar tentang mimpi Ibrahim tak bisa disimpan lama. Ketika ia menceritakannya kepada seorang sahabatnya di masjid, berita itu mulai menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang bertanya kepada Ibrahim, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian lagi dengan keraguan. Beberapa di antaranya berbisik, mungkinkah Ibrahim hanya bermimpi biasa? Ataukah ia mencoba menciptakan cerita agar diperhatikan? Ibrahim dan Aisyah tidak ambil pusing dengan komentar orang-orang. Mereka hanya fokus pada keyakinan mereka bahwa Allah Maha Kuasa dan akan memenuhi janjinya. Aisyah, yang pada waktu itu mulai merasa tanda-tanda kehamilan, merasa semakin yakin bahwa mimpi Ibrahim adalah petunjuk dari Allah. Setiap hari ia merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah karena kehamilan. Waktu berlalu, dan semakin banyak keajaiban kecil terjadi di sekitar mereka. Ternak mereka menjadi lebih subur, ladang mereka menghasilkan panen yang melimpah, dan kesehatan Aisyah tetap terjaga meskipun usia kandungannya semakin besar. Semua ini membuat Ibrahim dan Aisyah semakin yakin bahwa apa yang akan datang bukanlah hal biasa. Malam menjelang kelahiran sang anak, Ibrahim kembali bermimpi. Kali ini, lelaki berjubah putih yang sama berkata, "Wahai Ibrahim, waktunya telah tiba. Bersiaplah menyaksikan tanda kebesaran Allah yang akan mengguncang keimanan orang-orang. Peganglah erat keyakinanmu, karena anak ini adalah amanah besar dari Allah." Ketika Ibrahim terbangun, ia langsung menyiapkan segala sesuatu untuk kelahiran Aisyah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tetapi ia percaya bahwa mimpi itu adalah peringatan terakhir sebelum mukjizat besar yang telah lama dinantikan. Hari itu, matahari bersinar terang di atas desa kecil di kaki Gunung Slamet. Angin sepoi-sepau membawa aroma segar dari ladang yang baru saja dipanen. Di dalam rumah sederhana Ibrahim dan Aisyah, suasana penuh harap dan doa mengisi setiap sudut ruangan. Aisyah, yang tengah hamil besar, merasakan tanda-tanda kelahiran. Rasa sakit yang semakin kuat mengingatkan Aisyah bahwa waktu untuk menyaksikan janji Allah telah tiba. Ibrahim, dengan perasaan campur aduk antara cemas dan gembira, bergegas memanggil bidan desa, seorang wanita tua yang telah membantu kelahiran banyak anak di desa itu. Bidan datang dengan cepat, membawa peralatan sederhana yang biasa ia gunakan. Tetangga sekitar juga berkumpul untuk memberikan dukungan. Suasana menjadi hening ketika Aisyah mulai merasakan kontraksi yang semakin intens. Ia memegang tangan Ibrahim erat-erat, bibirnya tidak berhenti melafalkan doa-doa. Dalam hati, ia memohon kepada Allah agar proses kelahiran berjalan lancar. Bidan memberikan arahan lembut, sementara Ibrahim berdiri di sudut ruangan, berdoa dengan khusyuk. Saat tangisan pertama bayi itu pecah, semua yang hadir menarik napas lega. Seorang bayi perempuan lahir dengan sehat dan sempurna. Suasana berubah menjadi penuh kebahagiaan. Tetangga yang hadir mengucap syukur, sementara bidan dengan hati-hati menggendong bayi itu untuk membersihkannya. Namun, keheningan yang sempat memenuhi ruangan segera terguncang oleh sesuatu yang tak terduga. Saat bidan hendak menyerahkan bayi itu kepada Aisyah, tiba-tiba terdengar suara yang jelas dan lantang. Semua yang hadir terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bayi itu, yang baru beberapa menit lahir ke dunia, membuka mulutnya dan berkata, "Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku diutus sebagai tanda kebesarannya. Jangan takut, wahai ibu dan ayahku. Allah bersamamu." Ruangan yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik kegembiraan mendadak sunyi. Mata setiap orang terbelalak, tidak mampu berkata-kata. Ibrahim, yang berdiri di sudut, merasakan lututnya lemas. Ia segera bersujud, mengucapkan takbir berulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh ini adalah tanda kebesaranmu, ya Rabb, ujarnya dengan air mata mengalir. Bidan desa, yang telah menyaksikan banyak kelahiran selama hidupnya, tampak gemetar. Ini mukjizat. Sungguh ini bukan bayi biasa. Serunya sambil memeluk bayi itu dengan hati-hati. Tetangga yang hadir, sebagian menangis haru, sebagian lagi sujud syukur, menyadari bahwa mereka menjadi saksi dari sesuatu yang tidak biasa. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada juga yang mulai merasa cemas. Salah seorang tetangga berbisik, "Apakah ini pertanda baik atau buruk? Bagaimana mungkin bayi yang baru lahir bisa berbicara seperti itu?" Ibrahim segera menenangkan mereka. Ini adalah kehendak Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti. Justru kita harus bersyukur karena telah dipilih Allah untuk menyaksikan tanda kebesarannya. Bayi itu terus menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Setelah berbicara, ia kembali tenang dalam pelukan ibunya, seolah-olah tak ada yang terjadi. Wajahnya yang bersih dan bercahaya memancarkan kedamaian. Aisyah, yang sebelumnya merasa lelah, kini tersenyum dengan air mata kebahagiaan. "Anakku, engkau adalah jawaban dari doa-doa kami," bisiknya sambil mengecup kening bayi itu. Berita tentang kelahiran bayi yang bisa berbicara segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ingin melihat bayi ajaib itu. Sebagian besar datang dengan hati penuh rasa ingin tahu, tetapi ada juga yang datang dengan keraguan. Beberapa orang mulai berbicara di belakang, mengatakan bahwa ini mungkin sihir atau tipu muslihat. Namun, Ibrahim dan Aisyah tetap tegar. Mereka yakin bahwa apa yang terjadi adalah mukjizat dari Allah. Ibrahim berkata kepada para tetangga yang berkumpul, "Ingatlah bahwa ini adalah kehendak Allah. Jangan biarkan keraguan menguasai hati kalian. Sebaliknya, jadikan ini pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita kepadanya." Malam itu, ketika rumah Ibrahim dan Aisyah dipenuhi tamu yang terus berdatangan, bayi itu kembali menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dalam tidurnya, ia tersenyum dan terdengar lirih melafalkan, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Suara itu membuat semua orang yang hadir menangis haru. Mukjizat ini, meskipun sulit dipahami,
telah menanamkan rasa takut sekaligus cinta kepada Allah dalam hati mereka. Bayi yang baru lahir itu telah membawa perubahan besar dalam hidup Ibrahim, Aisyah, dan masyarakat desa. Mereka menyadari bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah menyaksikan tanda kebesaran Allah yang begitu nyata. Mukjizat yang terjadi pada bayi Syaliha menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang berbondong-bondong untuk melihat bayi ajaib yang telah berbicara saat baru lahir. Setiap orang yang datang membawa rasa takjub, tetapi tidak semua percaya tanpa keraguan. Di antara mereka, ada yang menerima mukjizat itu dengan keimanan. Namun ada pula yang menganggapnya sebagai sesuatu yang sulit diterima akal. Seiring berjalannya waktu, ujian mulai menghampiri keluarga Ibrahim dan Aisyah. Di sebuah pertemuan warga desa, seorang lelaki tua yang dihormati, bernama Pak Karim, berdiri dan berkata, "Wahai penduduk desa, aku telah mendengar cerita tentang bayi ini. Namun, bukankah ini melampaui kebiasaan? Apakah mungkin ini sihir yang menyamar sebagai mukjizat? Kita harus berhati-hati." Kata-kata Pak Karim membuat sebagian penduduk mulai ragu. Bisik-bisik tentang kemungkinan sihir dan tipu daya mulai beredar. Ibrahim yang mendengar berita ini tetap tenang. Ia berkata kepada Aisyah, "Ujian ini adalah bagian dari rencana Allah. Kita hanya perlu bersabar dan bertawakal kepadanya." Namun, tekanan dari masyarakat semakin besar. Beberapa orang mulai menghindari keluarga mereka, takut jika mukjizat itu membawa musibah. Bahkan ada yang berani menuduh Ibrahim dan Aisyah telah membuat perjanjian dengan jin. Tuduhan ini sangat menyakitkan bagi mereka. Tetapi keduanya memilih untuk diam dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Di tengah-tengah keraguan ini, Syaliha yang kini berusia 3 bulan kembali menunjukkan tanda kebesaran Allah. Suatu hari, ketika beberapa orang datang ke rumah Ibrahim untuk menuntut penjelasan, Syaliha tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara, "Wahai manusia, janganlah kalian meragukan kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, diutus untuk mengingatkan kalian agar kembali kepadanya." Orang-orang yang mendengar kata-kata Syaliha tertegun. Mereka tidak mampu menjawab apa-apa. Seorang wanita tua yang sebelumnya meragukan keluarga Ibrahim jatuh berlutut sambil menangis. "Ya Allah, aku telah salah menuduh mereka. Ampuni aku," isaknya. Namun, tidak semua orang berubah. Pak Karim dan pengikutnya tetap meragukan keaslian mukjizat itu. "Bagaimana kita tahu bahwa ini bukan sihir?" tanyanya lagi. Bahkan setelah mendengar sendiri kata-kata Syaliha, ia masih keras kepala. Ujian keimanan ini semakin berat bagi Ibrahim dan Aisyah. Di sisi lain, Syaliha tumbuh dengan keistimewaan yang tidak dimiliki anak-anak lain. Meskipun baru beberapa bulan, ia berbicara seperti orang dewasa. Kata-katanya selalu penuh hikmah, mengingatkan orang-orang untuk beriman kepada Allah. Ia berkata kepada Ibrahim suatu hari, "Ayah, jangan takut dengan cercaan manusia. Kebenaran akan selalu menghadapi ujian. Allah bersama orang-orang yang sabar." Berkat Syaliha, banyak penduduk desa yang sebelumnya lalai dalam beribadah mulai berubah. Mereka menjadi lebih rajin sholat dan membaca Al-Quran. Ada yang kembali berzikir dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Namun, bagi Ibrahim dan Aisyah, ujian mereka belum selesai. Pada suatu malam, Ibrahim bermimpi lagi. Lelaki berjubah putih yang sama muncul dan berkata, "Wahai Ibrahim, ujian ini adalah untuk membersihkan hati mereka yang ragu. Janganlah engkau menyerah. Allah mengujimu dengan keimanan mereka, tetapi akhir dari semua ini adalah kebaikan." Keesokan harinya, Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Aisyah. Mereka berdua semakin mantap dalam menghadapi segala cobaan. Aisyah berkata, "Jika Allah telah memilih kita untuk mengemban amanah ini, maka kita harus melakukannya dengan ikhlas. Syaliha adalah tanda kebesaran Allah, dan tugas kita adalah merawatnya dengan keimanan." Namun, takdir kembali menguji mereka. Pada suatu hari, Syaliha sakit demam. Aisyah menangis karena khawatir, tetapi Syaliha berkata dengan suara lembut, "Ibu, jangan khawatir. Allah menguji kita bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menguatkan. Ini adalah bagian dari rencananya." Dalam beberapa hari, Syaliha sembuh. Namun, ujian itu mengajarkan Ibrahim dan Aisyah tentang pentingnya tawakal kepada Allah.
Mereka semakin yakin bahwa mukjizat ini bukan hanya karunia, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menunjukkan kepada orang-orang jalan menuju keimanan. Di akhir babak ini, sebagian besar penduduk desa mulai menerima syaliha sebagai tanda kebesaran Allah. Namun, masih ada segelintir orang yang menutup hati mereka. Ibrahim dan Aisyah tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi mereka juga yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka di setiap langkah. Mukjizat ini, meskipun penuh ujian, telah menjadi cahaya yang mengubah hidup banyak orang di desa mereka. Musim kemarau yang panjang tiba di desa tempat Ibrahim, Aisyah, dan Syaliha tinggal. Matahari terasa lebih terik dari biasanya, dan tanah yang sebelumnya subur kini retak-retak. Ladang para petani mulai mengering, dan sumur-sumur yang menjadi sumber air utama hampir tak lagi memancarkan air. Kekeringan ini menimbulkan kepanikan di antara penduduk desa. Mereka berusaha mencari solusi, tetapi semuanya terasa sia-sia. Syaliha, yang kini berusia sekitar 2 tahun, memperhatikan kegelisahan yang melanda desa. Meski usianya masih sangat muda, kata-katanya seringkali mengandung kebijaksanaan yang luar biasa. Suatu sore, ia duduk di pangkuan Ibrahim dan berkata dengan suara lembut, "Ayah, kekeringan ini bukan hanya ujian untuk tubuh kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Allah ingin kita kembali kepadanya." Ibrahim tertegun mendengar kata-kata putranya. Ia merenungkan hal itu sepanjang malam, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengumpulkan penduduk desa di masjid. Dengan suara penuh ketenangan, Ibrahim berkata, "Wahai saudara-saudaraku, kekeringan ini adalah tanda dari Allah agar kita semua bertobat dan kembali kepadanya. Mari kita bersatu, memperbaiki diri, dan memohon ampunannya." Ajakan itu diterima dengan berbagai reaksi. Sebagian orang merasa tersentuh dan segera menyadari bahwa mereka telah lalai dalam ibadah. Namun, ada juga yang masih ragu dan bertanya, apakah hanya dengan berdoa, hujan akan turun? Bagaimana jika ini hanya fenomena alam yang biasa terjadi? Syaliha yang sedang duduk di dekat ibunya tiba-tiba berbicara. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Wahai penduduk desa, janganlah kalian meremehkan kekuasaan Allah. Dia mampu menurunkan hujan dari langit sebagaimana Dia menciptakan kita dari tanah. Bertobatlah dengan hati yang ikhlas, maka kalian akan melihat rahmat-Nya." Kata-kata Syaliha membuat suasana masjid menjadi hening. Penduduk desa yang sebelumnya meragukan ajakan Ibrahim kini merasa malu. Mereka sepakat untuk mengadakan sholat istisqa, sholat memohon hujan, di lapangan terbuka. Seluruh penduduk desa, baik tua maupun muda, berkumpul dengan penuh harap. Pada hari yang telah ditentukan, langit tetap cerah tanpa awan. Namun, penduduk desa dengan penuh keyakinan mengikuti Ibrahim yang memimpin sholat istisqa. Setelah sholat, Ibrahim mengangkat tangannya, memohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Janganlah Engkau jadikan kekeringan ini sebagai hukuman, tetapi sebagai peringatan agar kami kembali kepadamu. Turunkanlah hujan-Mu, ya Rab." Semua yang hadir menangis dalam doa mereka, termasuk Aisyah yang memeluk Syaliha erat-erat. Hati mereka dipenuhi rasa tawakal yang mendalam. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat doa terakhir diucapkan, angin sepau-sepau mulai berhembus, membawa awan-awan gelap yang perlahan menutupi langit. Tak lama kemudian, hujan deras turun, membasahi tanah yang kering. Penduduk desa bersorak kegirangan. Anak-anak berlarian di bawah hujan, sementara orang dewasa menangis haru. Mereka menyadari bahwa hujan itu adalah jawaban langsung dari Allah atas doa-doa mereka. Syaliha, yang melihat kegembiraan itu, tersenyum lembut dan berkata kepada ibunya, "Lihatlah, Ibu, Allah selalu mendengar doa hambanya yang ikhlas." Setelah peristiwa itu, penduduk desa mulai berubah. Mereka yang sebelumnya lalai dalam ibadah kini lebih rajin melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Masjid yang sebelumnya sepi kini selalu dipenuhi jamaah. Orang-orang yang semula hanya mementingkan urusan duniawi kini lebih peduli pada kehidupan akhirat. Namun, perubahan ini tidak hanya terjadi pada penduduk desa. Ibrahim dan Aisyah pun merasa bahwa iman mereka semakin kuat. Mereka belajar bahwa ujian dari Allah, seberat apapun, selalu membawa hikmah di baliknya. Kekeringan yang melanda desa mereka telah menjadi cara Allah untuk mengingatkan mereka akan pentingnya tawakal dan syukur. Syaliha, meskipun masih sangat muda,
terus menjadi sumber inspirasi bagi keluarganya dan penduduk desa. Kehadirannya mengajarkan mereka untuk selalu percaya kepada Allah, meskipun di tengah kesulitan. Mukjizat yang ia bawa tidak hanya menjadi tanda kebesaran Allah, tetapi juga menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi semua yang menyaksikannya. Ketika hujan reda dan desa kembali subur, Ibrahim berkumpul dengan penduduk di masjid dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Janganlah kita kembali lalai setelah Allah memberikan rahmat-Nya. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik-Nya, dan kepadanya kita akan kembali." Penduduk desa mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa mukjizat yang terjadi melalui Syaliha adalah tanda kebesaran Allah yang harus mereka syukuri dengan keimanan yang lebih mendalam. Kini, desa mereka bukan hanya dipenuhi hujan yang menyuburkan tanah, tetapi juga hati yang subur dengan iman dan takwa. Tahun-tahun berlalu, dan Syaliha tumbuh menjadi seorang anak yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah. Kehadirannya di desa kecil itu membawa banyak perubahan. Penduduk desa yang dulu terpecah karena perbedaan pendapat kini bersatu dalam keimanan. Kehidupan mereka tidak hanya dipenuhi dengan kesuburan tanah, tetapi juga keberkahan yang melimpah. Namun, perjalanan hidup Syaliha dan keluarganya masih menyimpan banyak pelajaran. Suatu hari, Syaliha, yang saat itu berusia 7 tahun, mendengar seorang pemuda bernama Harun mengeluh di depan masjid. Harun adalah seorang pemuda yang gigih bekerja di ladang. Tetapi ia sering merasa hasil usahanya tidak sebanding dengan kerja kerasnya. "Mengapa Allah memberikan hasil melimpah kepada orang lain, tetapi tidak kepadaku?" tanya Harun dengan nada putus asa kepada teman-temannya. Mendengar keluhan itu, Syaliha mendekati Harun dan berkata dengan lembut, "Wahai Harun, pernahkah kau bertanya apakah kerja kerasmu sudah disertai dengan rasa syukur? Allah tidak hanya melihat usaha kita, tetapi juga keikhlasan hati kita. Mungkin Allah tidak memberikan apa yang kau inginkan, tetapi Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu." Harun, yang awalnya terkejut mendengar nasihat itu dari seorang anak kecil, perlahan merasa tersentuh. Kata-kata Syaliha membuatnya merenung, dan sejak hari itu, ia mulai mengubah sikapnya. Ia bekerja lebih giat, tetapi kali ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, ladangnya menghasilkan panen yang melimpah, jauh melebihi ekspektasinya. Kisah ini menyebar ke seluruh desa, dan penduduk mulai memandang Syaliha bukan hanya sebagai anak yang istimewa, tetapi juga sebagai seorang yang membawa pelajaran hidup. Setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka sering datang kepada Syaliha untuk meminta nasihat. Namun, Syaliha selalu mengingatkan mereka, "Jangan bergantung padaku. Aku hanyalah hamba Allah. Segala sesuatu yang kalian butuhkan, mintalah langsung kepadanya." Suatu waktu, ujian kembali melanda desa. Banjir besar menghancurkan sebagian ladang dan rumah penduduk. Mereka yang sebelumnya telah merasakan keberkahan mulai goyah. Beberapa bahkan mempertanyakan mengapa musibah terjadi setelah mereka berubah menjadi lebih taat. "Bukankah kita sudah beriman? Mengapa Allah masih menguji kita?" keluh salah seorang penduduk. Syaliha, yang melihat kegelisahan ini, berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai penduduk desa, ingatlah bahwa ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Dia ingin melihat sejauh mana kesabaran dan keteguhan hati kita. Ketika kita tetap bersabar dan bersyukur, Allah akan mengganti segala kerugian kita dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan biarkan musibah ini mematahkan keimanan kalian." Kata-kata Syaliha membangkitkan semangat penduduk desa. Mereka mulai bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir. Mereka saling membantu membangun kembali rumah dan ladang yang rusak, dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan keberkahan yang lebih besar. Pada usia 12 tahun, Syaliha mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi berbicara dengan hikmah yang luar biasa seperti sebelumnya. Ketika Aisyah bertanya, Syaliha menjawab dengan tenang, "Wahai ibu, tugasku sebagai tanda kebesaran Allah telah selesai. Kini aku hanyalah seorang anak biasa yang akan menjalani hidup seperti manusia lainnya." Kata-kata ini membuat Aisyah dan Ibrahim merenung. Mereka menyadari bahwa mukjizat yang terjadi selama ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membimbing umat manusia. Tetapi tidak selamanya mukjizat itu akan terus terlihat secara langsung. Syaliha mengajarkan mereka bahwa iman sejati adalah percaya kepada Allah tanpa perlu bukti fisik yang terus-menerus.
Penduduk desa yang menyadari perubahan ini juga mulai mengerti bahwa tanggung jawab keimanan ada di tangan mereka sendiri. Mereka tidak lagi bergantung pada keajaiban yang dibawa oleh Syaliha, tetapi mulai mengambil pelajaran dari pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Desa itu berubah menjadi komunitas yang lebih mandiri dan taat kepada Allah. Saat Syaliha beranjak remaja, ia hidup seperti anak-anak lainnya, tetapi dalam dirinya tetap tersimpan hikmah dan kebijaksanaan yang membedakannya. Penduduk desa menghormatinya sebagai seseorang yang pernah menjadi tanda kebesaran Allah. Ibrahim dan Aisyah merasa bangga sekaligus bersyukur telah diberikan amanah yang begitu besar. Kisah Syaliha menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di desa itu. Mukjizat yang ia bawa mengajarkan penduduk bahwa keimanan sejati tidak hanya datang dari melihat keajaiban, tetapi juga dari menjalani kehidupan dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Desa kecil itu tidak hanya menjadi tempat di mana mukjizat pernah terjadi, tetapi juga menjadi saksi bagaimana keimanan mampu mengubah hati manusia. Sebagaimana Syaliha berkata pada masa kecilnya, hidup adalah ujian, tetapi bersama Allah, segala ujian akan menjadi rahmat. Jangan takut pada apa yang terlihat, tetapi takutlah jika hati kalian menjauh darinya. Pesan ini terus menjadi pengingat bagi setiap penduduk, bahwa mukjizat terbesar dari Allah adalah keimanan yang kokoh di hati hamba-hambanya. Kisah Syaliha menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Ia mengingatkan bahwa Allah Maha Kuasa dan senantiasa memberikan tanda-tanda kebesarannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Mukjizat bukan sekadar keajaiban, tetapi pelajaran untuk meningkatkan keimanan. Aisyah dan Ibrahim merasa bersyukur telah menjadi bagian dari rencana besar Allah. Mereka hidup dalam kebahagiaan, dikelilingi oleh umat yang kini lebih taat. Kisah ini menjadi bukti bahwa doa yang tulus, kesabaran, dan iman kepada Allah selalu berbuah manis. Dan kami telah jadikan tanda-tanda itu sebagai pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Furqan 50